Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Kembali saya membawa ular kobra. Ular kobra ini kalau di Tambun atau di Cibinong ada yang jualan empedu, darah dan dikasih sedikit ciu. Itu untuk obat kesehatan, stamina. Banyak orang-orang dari Korea yang punya perusahaan-perusahaan Korea di daerah Cibinong, Citerep itu kemudian mulai beli itu, dan harganya lumayan mahal karena hanya empedu ular, darah dan juga minumannya itu bisa membuat stamina semakin terjaga. Saudara-saudari yang terkasih, dulu saya ingat ketika masih frater, saya dengan kami berempat dengan 3 frater lain itu bekerja. Saya berdua bekerja di pabrik besi baja Bostinko di Bogor. Sementara 2 frater lagi bekerja di pabrik perusahaan keramik di Citerep. Maka kami kurang lebih mencari tempat tinggal yang tengah-tengah untuk dikosi. Kami kos berempat, yaitu di daerah Cibinong. Tiap pagi saya akan mengejar-ngejar bis untuk naik ke arah Bogor dan kemudian bekerja di sana. Sementara 2 teman saya, frater, itu juga selalu ke Citerep dengan naik bis, di mana bis 3/4 itu. Dan kemudian kami kos di satu rumah petak, satu depan kamar tamu, tengah kamar tidur, belakang dapur. Dan ini ada 2 rumah yang berdempetan, yang satu disewa oleh seorang bapak keluarga dengan ibu dan anak. Itu dia berjualan empedu kobra sekaligus ikan abon kobra. Jadi kalau kobra itu sudah diambil empedunya, kemudian diminum dengan darah dan sedikit ciu dengan 1 gelas, itu tubuhnya ini kemudian dimasak atau dibikin abon dan kemudian kami sering diberi. Tetapi karena dia menjual empedu kobra itu segar, maka mereka juga mempunyai ular-ular kobra yang segar, yang masih hidup, yang dimasukkan dalam kantong-kantong. Suatu saat karena kunci dari keluarga penjual kobra itu dibawa oleh bapaknya, mereka pulang, ibu dan anaknya tidak bisa masuk, maka mereka minta kami, salah satu frater, untuk naik di daerah dapur karena dapurnya itu atapnya masih bisa diloncati walaupun agak tinggi karena tidak ada plafon. Kemudian tentu saja frater yang badannya tidak segemuk saya kemudian langsung loncat dan dia kaget ternyata menginjak karung yang isinya kobra-kobra atau kantong yang kemudian untuk kandang kobra sementara itu. Dia langsung kaget, langsung dia membuka pintu dapur sehingga keluarga tadi bisa masuk. Tetapi dia dengan hati atau dengan napas terengah-engah keluar saking takutnya. Untung tidak dipatok karena ular kobranya masih ada di dalam karung atau kantong-kantong seperti itu. Nah, dia tidak digigit dan tidak menginjak sehingga tidak juga kena taring dari ular itu. Bisanya tidak masuk. Kalau masuk, Anda tahu, dalam waktu 10 menit. Maka saudara-saudari yang terkasih, setelah itu anaknya sering keluar membawa ular. Anaknya itu cewek SD kelas 2 atau kelas 3 dan agak centil ya. Dia keluar sambil nari-nari, tahu bahwa kami berempat itu dengan ular takut, dikejar-kejar, kemudian dan ular itu seakan-akan didekat-dekatkan dengan kami. Ada yang sok berani, oh saya berani, saya berani. Begitu didekatkan lari juga karena itu anaknya nakal itu. Bukan nakal tapi terlalu aktif, hiperaktif sehingga dia penari ular seperti itu, menirukan dengan membawa ular kemana-mana. Maka kami sepertinya takut. Kenapa anak itu sudah pintar memegang ular? Karena dia sudah dihidupkan dari keluarga orang yang dekat dengan ular.
Kakek neneknya juga penjual empedu kobra. Dilanjutkan dengan bapaknya. Bapaknya tadi juga menjadi penjual empedu kobra. Yang tulisannya kalau saya tahu asli Tambun, tetapi dia jualannya di Cibinong. Kami sering mendapat abon kobranya, dan kemudian mereka akrab dengan kami karena satu pondokan yang hanya berdempetan, itu rumahnya, rumah petak. Dan kemudian akhirnya kami melihat, menyadari anak kecil itu tidak takut pada ular kobra. Karena apa? Karena dia sudah dibesarkan sejak lahir, itu sudah dekat dengan ular kobra. Keluarganya sudah bergaul dengan ular kobra, bahkan hidup dibesarkan dengan ular kobra, yaitu ular-ular yang dijual itu. Dan kemudian dia pun merasa itu dekat, tidak masalah. Dan kemudian dia menirukan dari keluarganya, orang tuanya, apa yang diperbuat tentang ular kobra ini. Tidak takut. Kita semua yang takut, tetapi mereka tidak takut, keluarga itu. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini pun bicara tentang bagaimana anak manusia itu sungguh-sungguh berkarya. Bagaimana Yesus dan mengatakan bahwa anak manusia hanya mengerjakan apa yang dilakukan oleh Bapanya. Kalau barang siapa percaya bahwa anak manusia itu diutus oleh Bapa dan percaya akan semuanya itu, maka dia berada di dalam keselamatan. Maka dia diselamatkan. Itu kemudian dia bicara tentang bagaimana relasi Bapa dengan anak manusia itu. Lalu penghakiman sudah diserahkan kepada anak manusia, maka segalanya terserah anak manusia. Tetapi di situ dia mulai kemudian bicara tentang bagaimana anak manusia akan menghakimi orang-orang itu dengan adil. Dalam setiap kebaikan, dalam setiap orang-orang yang sudah percaya akan diadili dengan adil. Orang-orang yang dalam kelemahan dan kemudian bertobat akan diadili dengan kemurahan hati, dengan pengampunan. Saudara-saudari yang terkasih, memang anak itu hanya melakukan apa yang dilakukan Bapanya. Sebetulnya Allah Bapa, Allah Putra itu adalah datnya satu, tetapi tiga pribadi. Mereka kemudian menjelma menjadi manusia supaya akhirnya dengan bahasa budaya, dengan iklim cuaca, dengan segala gerak-gerik manusia bisa mewartakan kasih Tuhan itu. Bahasa manusiawi kemudian dijelmakan dari bahasa ilahi, yaitu keselamatan Tuhan, yaitu dari Bapa sendiri. Maka itulah inkarnasi, di mana akan membawa hal-hal yang ilahi dalam bahasa dan wajah manusiawi, dan masuk dalam historisitas manusia, historisitas dunia. Itulah saudara-saudari karya anak Allah itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, semua itu diusahakan bahasa Allah, bahasa Bapa itu dibahasakan dalam bahasa manusiawi dengan pengampunan, dengan segala penerimaan. Kalau tadi dikatakan anak itu, anak kecil dengan kobra itu belajar dari semuanya dari bapanya. Apa yang dilakukan bapanya, dia bersaksi dan dia melaksanakan itu. Maka Yesus Kristus sebagai putra manusia juga bersaksi kepada dari bapanya dan hanya melakukan apa yang dilakukan bapanya. Dan ini kemudian menjadikan bahasa yang ilahi menjadi bahasa yang sangat manusiawi, yang sangat menyentuh manusia dan bisa dipahami tanpa rumit dan berbelit-belit. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita menghadirkan bahasa keilahian Bapa, keilahian Allah dalam bahasa manusia di dalam sejarah hidup manusia, di dalam kronologi hidup kita, yaitu dengan kasih, dengan peduli pada orang lain, dengan mencoba tidak menghakimi, tetapi memberikan apresiasi kepada orang-orang di sekitar kita, dengan memberikan pengharapan, dan tentu saja saling memaafkan.
Di situ kita akan merasakan tinggal di dalam keilahian Bapa walaupun kita masih berada di dunia ini. Maka mari kita bersama-sama menghadirkan bahasa ilahi kasih dari Bapa itu dengan bahasa kita sebagai manusia. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.